Kak santai ya Kak. Iya dong, ini pakai ini juga kan. Oke. Bang Chan, nanti tolong fotokan kami Bang Chan ya. Saya udah ditodong AK-47. Kok waktu itu saya bisa ya memotret jenazah yang udah nggak normal dan saya memotretnya sangat dekat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan pembangunan. Bapeda bercerita, ketemu lagi dengan saya Agustia di sini sebagai host dari Bacrit Bapeda bercerita ya. Sebelum kita lanjut untuk ngobrol dengan siapa sih narasumber hari ini, nggak lupa juga untuk kita ingatkan buat rekan semuanya untuk terus pantau YouTube kita di Bapeda Aceh di semua sosmednya. Oke, kita langsung aja tanpa harus membuang waktu sih sebenarnya ya. Selamat pagi, assalamualaikum untuk Kak Raihan Lubis. Ya. Selamat pagi juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah Tia, luar biasa, baik sekali. Pada akhirnya kita ketemu di sini. Iya ya. Harusnya bersantai, minum kopi sambil melihat sunset, berpelukan dengan orang yang kita cintai. Waduh, luar biasa, Masya Allah. Oke, rekan pembangunan, kita hadir di sini Kakak Raihan Lubis atau orang sering bilangnya adalah Kak Sofi ya. Atau juga kadang-kadang Mimin. Kenapa Mimin? Karena sering balas chatting. Betul. Oke. Jadi Kak Raihan Lubis ini rekan adalah co-founder atau pemilik begitu ya dari Sofi Sunset Library yang ada di Gampung Menasa Baru, Lampu Aceh Besar ya. Kalau teman-teman rekan semuanya yang pengen jalan-jalan menghabiskan weekend ke sana, cocok banget ke Sofi Sunset Library. Kak, di awal aja Tia udah promosi Kak. Wah, makasih Tia. Jadi memang sebagai bentuk promosi juga nih, Tia ada beberapa kali juga main ke Sofi Sunset Library ini. Asiknya ngomongnya apa sih? Kayaknya kepanjangan di Sofi Sunset. Sofis boleh, Sofis. Ya, oke. Sofis ini kan sebenarnya di awalnya adalah pustaka pribadi, betul ya Kak ya? Betul. Yang katanya nih dananya tuh nggak ada yang sokong awalnya. Jadi pada akhirnya memilih untuk membangun pustaka buat keluarga, buat hari-hari santai. Karena waktu itu juga lagi nyari-nyari tempat tinggal kan? Betul Tia. Kemudian apa yang menyebabkan alasan tiba-tiba pustaka hunian keluarga ini didatengin sama orang-orang banyak untuk menikmati dan mereka kayak masuk ke mesin waktu? Betul. Aduh, makasih nih sebelumnya Tia ya untuk kesempatan ini. Jadi memang itu awalnya adalah perpustakaan pribadi keluarga kami karena kebetulan kami memang hobi membaca. Jadi uang itu kadang-kadang habis buat beli buku ya. Karena buku menjadi kebutuhan primer di keluarga kami dan semakin hari tentunya semakin banyak. Dan ketika 2021 kami kembali ke Aceh, 2021. Ya 2021 kita kembali ke Aceh, itu buku-buku hanya kita bisa letakkan di dalam kontainer. Baik. Karena rumah kami kecil, hanya tipe 36 Tia. Di Aceh Besar juga, Aceh di Samahani. Sempat kemudian menyewa rumah di Banda Aceh dan setelah 1 tahun sewa rumahnya habis, kita berpikir sayang juga nih buku-bukunya dalam kontainer dan hanya kita yang baca, kemudian ya mungkin kawan-kawan atau family yang datang gitu yang membaca. Nah akhirnya ketika kita ada teman menawarkan rumah pantainya, rumah itu sudah ditinggalkan, diabaikan itu hampir 5 tahun Tia. Tempat kami sekarang. Lantai satunya itu tempat sampah Tia. Iya. Nah jadi membersihkan rumah itu saja ya, baik lantai atas dan lantai bawah karena 2 lantai itu kami butuh 4 bulan. Jadi Tia bisa bayangkan seperti apa ya bentuk rumah itu. Nah, dan ketika kemudian kami punya ide, kayaknya boleh nih kita buat perpustakaan aja karena memang itu harta yang kami punya. Dan setelah mungkin tsunami ada satu mungkin pelajaran hidup ya yang bisa kami dapatkan ya, bahwa dengan banyak berbagi, insya Allah banyak juga keberkahan yang akan kita dapatkan dari hal yang kita bagi. Nah jadi perpustakaan itu filosofinya memang akhirnya kami bangun dengan semangat berbagi. Jadi kita buka akses sebesar-besarnya untuk orang bisa membaca. Karena apa? Karena sebetulnya tingkat membaca, kalau kami lihat ya akhir-akhir bahkan dalam banyak perjalanan saya di Indonesia, tingkat membaca itu nggak rendah. Yang rendah apa? Akses terhadap buku. Kenapa? Karena memang buku mahal ya. Orang lebih baik beli beras daripada beli buku. Iya benar sih ya, logikanya. Kan? Jadi sebetulnya
ketidakadaan akses orang terhadap buku itu yang coba kami buka. Ya. Kami berikan, dan awal-awal kita dibilang orang gila ya. Kenapa Kak? Hah? Emang ada anak hari ini mau baca buku? Iya, Itu satu. gitu. Atau memang ada orang mau ke pantai baca buku, orang mandi laut kali gitu kan. Nah terus saya bilang ya nggak apa-apa juga, karena kebetulan saya kemudian menjadi freelance writer, editor, ya freelance researcher juga, yaitu menjadi kantor saya dan juga jadi tempat tinggal kami. Kemudian anak saya yang paling kecil itu Sophie, yang kemudian namanya kita tabalkan untuk tempat itu juga homeschooling. Jadi saya selalu bilang, ini ruang kelasnya Sophie gitu, jadi nggak apa-apa. Dan kemudian 1 bulan, 2 bulan, yang pengunjungnya teman-teman dekat kami. Wah semakin julid kan orang-orang. Wah tuh kan gak ada yang datang, mending buka restoran aja, buka kafe gitu. Nggak apa-apa saya bilang, karena memang passion kami di situ. Sampai seingat saya tuh bulan keempat ada seorang tiktokers ya, selebgram juga Banda Aceh yang datang. Saya juga nggak tahu dia tahu dari mana gitu ya, mungkin dari mulut ke mulut. Dan dia memvideokan beberapa, hanya nggak sampai 30 detik saya rasa video itu. Dia upload di feed dia, dan kemudian sekonyong-konyong dalam 1 minggu itu kami viral, ya kan? Itu jadi kan karena kami tidak punya ekspektasi bahwa tempat itu akan dikunjungi banyak orang, kami hanya kalau tiap pernah ke Sofis ya, hanya punya meja yang di teras itu saja. Itu halaman itu kosong melompong dia. Jadi kan ketika begitu banyak orang datang, kita bilang maaf kita nggak punya tempat duduk. Ada dong misalnya, nggak apa-apa Bu, kami piknik aja di sini. Jadi mereka bentang karena mungkin excited ya. Mereka merasa tempat seperti ini belum ada. Wait, tapi itu belum menjadi yang kayak kafe kan Kak? Belum. Bahkan dapur kami itu masih di dalam perpustakaan itu Tia. Dapur kecil kami itu masih dalam. Jadi kalau misalnya ada orang minta buat apa gitu ya, kita masih masaknya di belakang rak buku. Tahu ya. Jadi dan masih berantakan juga. Saya ingat tuh misalnya karena memang kita nggak punya alat makan gitu ya, gelas piring itu yang fancy gitu, dan hanya mengandalkan warisan mertua ya Tia. Jadi gelas-gelas kita Duralex gitu ya, tahu ya gelas Duralex yang coklat itu ada yang satu komen waktu itu, komen di postingan kita bilang gini, saya udah ke situ tuh, tapi gelasnya Duralex, gelas jadul. Pokoknya dia kayaknya merasa tuh nggak sesuai ekspektasi dia. Nah akhirnya kita bilang tempat ini memang perpustakaan bukan kafe. Kalau kalian mencari yang fancy ya memang bukan di sini tempatnya. Baik, gitu. I got it. Iya. Jadi perlu digaris bawahi ini adalah Rakan, Sophie Sunset ini adalah pustaka yang akhirnya karena perkembangan zaman, permintaan juga para netizen ini berubah menjadi pustaka coffee. Iya, karena apa? Karena kita butuh yang namanya unit bisnis untuk support operasional pustakanya. Iya, awal-awalnya sih kayak ya udah deh diiseng-isengin agak idealis, ya. Tapi lama-lama kayaknya kita butuh support nih, karena kita butuh listrik ya. Apalagi semakin kemari banyak yang kemudian foto prewed maupun postwed itu tempat kita. Waktu itu saya berpikir, aneh juga ya, maksudnya agak out of the box ya. Ketika misalnya foto prewed di perpustakaan. Tapi kemudian saya melihat, mereka pengen mencitrakan dirinya sebagai smart gitu ya, well educated begitu. Oke, saya bilang nggak apa-apa. Dan akhirnya itu menjadi unit bisnis lainnya begitu. Itu berbayar jadinya. Iya. Karena apa? Karena ya kita butuh maintenance, kita butuh bayar yang bersih-bersih, dan kita butuh juga menambah koleksi buku kita ya. Oke, baik. Tadi menariknya adalah Tian nangkep Kak Rehan bilang sebenarnya kita tuh yang malas baca apa sih, tapi aksesnya. Tapi gimana sih menurut Kak Rehan statement orang bilang darurat membaca warga Indonesia? Iya, mungkin gini ya Tia. Jadi sunatullah generasi hari ini ya, dengan perkembangan teknologi itu memang membaca mereka itu kemudian sangat juga teknologi. Dalam artian mereka nggak terbiasa dengan buku fisik. Biasanya dengan gadget. Dan karena itu gadget, mungkin ada keterbatasan juga secara mata begitu ya, kemampuan menyerap. Jadi memang bahasanya sedikit harus yang teksnya itu sangat singkat-singkat gitu. Nggak bisa kalau kayak di zaman saya mau nggak mau memang harus baca satu buku gitu, atau paling nggak lihat daftar isinya apa, bab berapa itu dibaca gitu kan. Kalau sekarang enggak. Orang butuhnya lebih banyak visual ya, lebih banyak gambar, kemudian sedikit teks gitu. Karena memang
orang punya keterbatasan waktu. Bener loh, Bener kan? Iya, kalau sekarang sih kalau Tia lihat ya orang-orang kalau mau baca sesuatu harus ada videonya. Tapi kalau Tia dulu itu kan suka baca novel. Zaman-zaman dulu itu loh Rakan. Ayat Cinta, sedap. Maria Makarpo. Sedap. Jadi dengan kita membaca yang setebal ini ya Kak, Tia tuh bisa menggambarkan suasana yang diceritakan tentang di Mesir. Dia pernah ke Eropa dari tulisan itu. Tapi kan kalau orang zaman sekarang nggak bisa begitu lagi ya Kak ya. Sudah harus dibantu dengan gaya visual. Iya, visual, betul. Nah, maka itu kami kemudian juga mengembangkan perpustakaan ini lewat berbagai macam platform sosial media. Oke. Dan akhirnya itu juga di luar ekspektasi kami. Ketika kami memang kemudian, karena saya hobi, saya lebih suka sejarah sebetulnya ya, selain mungkin ilmu politik dan social science lainnya. Saya kemudian karena kita di Aceh, kita kemas konten-konten sejarah itu, dan luar biasa itu viewers kita, alhamdulillah itu di luar ekspektasi kita. Sangat di luar ekspektasi kita, dan saya juga semakin bahagia ketika kemudian banyak followers lain itu kemudian juga membuat konten-konten sejarah seperti kami. Jadi kami ya alhamdulillah bisa menginfluence orang ya, bahwa dengan konten sejarah bisa kok kita berkarya. Orang seneng kok melihatnya gitu. Oke. Tia juga lihat nih ada posting-postingan kayak bule-bule datang, tamu-tamu teman-teman dari luar kan. Iya. Itu sebenarnya mereka mau melakukan riset healing saja atau memang sudah terjalin hubungan komunikasi kerjasama dengan Pak Dendi dan juga Kak Rehan? Iya. Nah, jadi kebetulan pantai kita itu adalah pantai musim timur, Tia. Jadi musim timur itu bagus untuk para surfer gitu di musim timur. Jadi kalau musim barat biasanya mereka akan ke Semelu ya atau Nias. Nah, musim timur itu pantai Lampu Longa itu akan dipenuhi para surfer dari berbagai negara. Nah, karena memang mungkin mereka pertama awal melihat library. Awal-awalnya ada yang kepo, library-nya hanya kafe saja apa betul-betul perpustakaan. Jadi tuh kadang-kadang Tia, ada yang masih basah-basah dari pantai kepo datang, benar nggak nih library ya gitu ya gitu. Nah kemudian kayaknya di antara mereka tuh saling ngobrol gitu. Nah dan kebiasaan mereka itu kan kalau orang-orang dari luar negeri gitu ya, orang asing, mereka tuh liburan tuh bawa buku. Jadi nanti mereka bilang begini, ini dipinjamkan nggak gitu bukunya? Enggak, tapi kami nginapnya nggak jauh kok dari sini, boleh ya gitu. Nah akhirnya mereka nanti pinjam buku, dan alhamdulillahnya ketika mereka pulang hampir 90% dari mereka tuh itu akan meninggalkan buku yang mereka bawa gitu. Oh gitu. Jadi mereka mendonasikan bukunya. Nah itu akhirnya tempat kami itu juga jadi ladang pahala bareng-bareng Tia. Semua orang yang mau donasi kadang nggak tahu bukunya mau taruh di mana, itu taruh di tempat kami sekarang. Kak tolong kelola dong Kak, oke. Kita bilang. Masya Allah. Nah, jadi memang orang nggak boleh bawa pulang sebenarnya, mau baca di tempat. Ya awalnya begitu Tia. Nah kita akan set untuk nanti ada member. Nah itu yang para server yang katakanlah accidental ya, tapi ada juga memang sebagian besar kawan-kawan yang karena kebetulan saya juga punya sedikit pengetahuan tentang konflik Aceh, tentang bencana dan juga tentang sejarah, itu teman-teman dari kampus USK, dari UIN, terus juga dari ISBI, dari Unimal, bahkan kemarin itu yang paling jauh dia datang dari Kalimantan untuk anaknya itu karena ingin belajar bahasa Haloban. Jadi dia nggak tahu cari kemana. Haloban? Haloban itu singkil. Iya. Jadi dia nggak tahu kemana, dia datang ke perpustakaan saya. Khusus mereka berlibur kemari agar anaknya tahu bagaimana bahasa Haloban, pada siapa mau belajar. Dia datang ke perpustakaan saya. Ke tempat yang tepat. Nah jadi ketika kemudian akhirnya banyak kawan-kawan asing ya yang datang gitu, baik yang insidental maupun yang sudah kita jadwalkan, itu membuat saya seperti begini Tia. Jadi saya recalling gitu, atau saya mengingat sejarah Aceh ya, dari buku-buku yang saya baca, bahwa dulu banyak sekali pelancong ya, musafir itu singgah di Aceh lewat pelabuhan-pelabuhan berbagai bangsa. Jadi ketika mereka datang saya merasakan dapat aura itu gitu loh, vibes itu. Karena kemudian terjadi pertukaran budaya, pertukaran pengetahuan. Oh kayak begini ya Aceh dulu. Dan kemudian kami masih bisa menikmati vibes itu hari ini. Gitu. Itu luar biasa buat saya. Oke, ini menarik nih. Tadi juga sejarah gitu. Sebenarnya yang ada di Shopee-nya sendiri, buku-buku yang ada di sana lebih banyak buku fiksikah, sejarahkah atau apa?
Pertama karena memang saya orang social science ya, itu memang banyak sekali buku-buku sosial, dan karena memang kita juga penikmat sastra, banyak juga buku-buku fiksi dan tentu juga buku anak-anak, karena kita juga berusaha ramah anak ya. Kemudian karena juga saya juga lebih banyak concern soal sejarah, khususnya sejarah Aceh. Kita juga punya banyak buku tentang sejarah Aceh. Bahkan beberapa buku yang tidak ada di, katakanlah seperti di pustaka wilayah, di kampus-kampus yang ada di sini, itu cari ke tempat kita. Kakak dapat dari mana buku-buku itu? Dari berbagai kolektor, dan kemudian dari para mantan-mantan pejabat Aceh yang mereka merasa kayaknya lebih bermanfaat di perpustakaan kamu. Jadi anak cucunya itu mengantarkan buku-buku itu ke tempat kami. Luar biasa. Iya, Sedikit pustaka wilayah aja nggak ada, tapi betul, sama Kak Luisnya ada. Betul. Dan Kak Raihan ini adalah jurnalis. Iya, di masa lalu. Di masa lalu, dari tahun berapa sampai ke berapa, terus fokusnya kemana nih trust isunya? Saya menjadi jurnalis itu pasca reformasi tahun 98 ya. Jadi udah agak tua ya. Udah tau lah generasinya ya. Generasinya udah lahir belum Tia? Udah ya. 98 ya. Kelas 5 SD. Oke. Jadi waktu itu setelah saya lahir besar di Medan, kuliah di Medan. Setelah pasca 98 itu, Agustus 98, itu status daerah operasi militer di Aceh itu dicabut. Dan ketika dicabut beberapa bulan itu chaos ya. Chaos, ada gerakan-gerakan sipil. Betul. Nah, pecahlah konflik yang kita kenal sebagai masa konflik Aceh itu mulainya di situ ya. Nah, kemudian saya ditugaskan kemari. Waktu itu saya sudah menjadi jurnalis. Kenapa saya ditugaskan? Padahal ada beberapa laki-laki gitu ya. Karena waktu itu ada isu soal suku. Jadi dianggap saya sebagai orang Mandailing, sebagai anak Medan, secara kultur saya dekat dengan Aceh. Wajah saya agak Aceh gitu ya, nama saya Raihan, dan kebetulan waktu itu saya sudah pakai jilbab, jadi yang paling aman adalah mengirimkan saya ke Aceh. Ya aku merinding loh, gak butuh pertimbangan ternyata mengirim seorang Raihan. Ya, padahal waktu itu umur saya baru 23, cupu kali lah pokoknya Tia, ya kan, cupu gitu ya, dan masih sok-sokan lah ya, tengil sekali gayanya gitu. Jadi awalnya tuh sebenarnya saya masuk kemarin tuh sebagai fotografer. Karena dulu saya awalnya fotografer, kemudian akhirnya jadi nulis gitu. Karena sayang aja cuma di foto gitu. Nah, akhirnya saya buat story juga, ya. Dan ya pengalaman itu banyak ya. Sekarang saya lagi menulis buku saya tentang perjalanan karir jurnalistik saya di Aceh, karena saya melewati beberapa periode. Jadi dari periode konflik, kemudian tsunami, pasca konflik, dan kemudian juga pasca tsunami. Jadi saya sekarang lagi menulis buku itu, mudah-mudahan bisa selesai dalam tahun depan. Kita baru 17 menit ngobrol loh, dan aku sudah terkagum-kagum. Sorry ya Bu Redaktur ya, tersepona kalau kata Ibu redaktur ya. Luar biasa nih Kak. Kalau maksudnya Tia juga yang tidak ada ekspektasi apapun. Tadinya cuma berpikir ya seorang founder yang punya pengusaha gitu, yang punya usaha, terus punya anak cantik, yang anaknya disuruh untuk enggak. Maksudnya jadi brand ambassador gitu. Ternyata luar biasa, 23 tahun sudah ini menangani kasus-kasus konflik. Oke, menarik dong, berarti antara Raihan Lubis dan juga konflik Aceh sampai akhirnya menelurkan banyak sekali buku-buku bacaan tentang sejarah. Siapa sih yang paling ini berdampak untuk hidup Kak Raihan? Dari yang dulu seorang jurnalis sampai sekarang mengoleksi banyak buku sejarah, dan ini tadi katanya juga mantan-mantan para pejabat pada masa dulu ini. Gila, ini orang dalam. Iya, jadi saya ingat waktu tahun 9 ya, akhir dari 98 itu ketika saya ditugaskan kemari untuk pertama sekali, itu saya diantar sama almarhum papa saya di terminal bis di Medan ya untuk kemari. Zaman itu masih naik bis. Terus dan papa saya kan tahu di sana situasi lagi tidak baik-baik saja. Saya perempuan dan saya penakut sesungguhnya Tia. Saya nggak berani tidur sendirian sesungguhnya, ya kan? Jadi berkali-kali papa saya tuh tanya, yakin mau ke Aceh? Yakin, saya bilang, benar, iya gitu. Papa saya sebetulnya agak nggak rela. Cuma papa saya adalah seorang pelaut, dia nahoda kapal tanker dan dia juga pergi melalang buana. Jadi saya bilang, iya saya ini sebetulnya kan genetis dari papa gitu ya. Kalau papa memang suka berkelana ya izinkan kali ini anaknya berkelana gitu. Terus akhirnya dia bilang begini,
Ya berdasarkan pengalaman papa, kemanapun kita pergi, sepanjang niat kita lurus dan baik, insya Allah pasti ada yang bantu, akan ada yang nolong gitu. Jadi tolong luruskan niatnya ya. Kalau sebelum naik nih dia sebelum naik bus dia bilang, tolong luruskan niat kamu. Sorry ya, kayak akhirnya itulah perjalanan yang membuat jadi Aceh itu buat saya tanah kelahiran kedua, Tia. Jadi banyak sekali perjalanan spiritual yang saya dapatkan di sini. Jadi kalau saya hitung-hitung, Tia, mungkin saya udah lebih dari 10 kali saya mau mati di Aceh ini. Tapi ada aja yang mau nolong, Tia. Ada aja yang nolong saya sampai saya hari ini ya kita bisa saling ngobrol. Padahal kadang-kadang saya berpikir, kok saya masih hidup ya? Jadi misalnya saya pernah kecelakaan mobil di Aceh Jaya, mobilnya udah guling-guling tuh, kemudian balik lagi posisinya, gitu keluar mobil dia, saya udah ditodong AK-47. Dan saya pikir, hah, apaan nih? Ayo ikut kami, gitu kan. Waduh, saya bilang. Saya pikir saya udah selamat tadi dari kecelakaan mobil. Ini apaan ya? Tapi kemudian dalam perjalanan itu ada aja yang nolong. Kemudian misalnya, banyak yang saya rasa tuh itu adalah hari terakhir saya gitu ya. Tapi ternyata ada aja selalu yang menolong. Bahkan misalnya dalam peristiwa tsunami, saya juga merasa kayaknya ini my last day gitu. Jadi karena kita lari dari air, tapi akhirnya kemudian kita stuck, dan ketika kita stuck itu ada beberapa perjalanan gitu. Jadi sebelum kita menyampai di titik itu, jadi kami lari dari samping Masjid Raya. Kami stuck, nggak bisa jalan karena mobil di depan kami itu sudah banyak yang tabrakan, jatuh. Saya melihat seorang nenek-nenek di trotoar. Dan saya minta sama suami saya untuk diangkat. Dan itu sebetulnya butuh sepersekian detik untuk bilang, kita angkat nggak nenek ini? Karena air udah di Taman Sari, Tia. Dan kita melihat air, kita di mobil. Tapi saya bilang sama suami saya, Dendi tolong angkat, dan kita angkat nenek itu. Nah ketika waktu kita mengangkat nenek itu kan butuh beberapa waktu ya. Dan ketika akhirnya kita selamat sampai di depan Masjid Makatub itu, saya merasa nenek inilah yang sepertinya membuat timeline bahwa akhirnya kita memang stuck di situ. Jadi kita akhirnya di dalam perjalanan kita ke situ, kita ketemu dengan mama mertua saya. Akhirnya kita stuck di depan Masjid Makatub itu, karena kalau kita bablas sampai ke depan Simpang Dodi itu mungkin kita akan kena air gitu. Jadi banyak sekali perjalanan-perjalanan yang membuat saya merasa Aceh ini perjalanan spiritual saya gitu. Jadi journey yang saya nggak bisa bilang bahwa ini kota yang biasa-biasa saja, enggak. Karena orang-orangnya, vibes-nya ya, atmosfernya itu buat saya memang kayak saya di kota yang setiap waktu, setiap detik memang menguji kemanusiaan saya dan betul-betul membuat saya menjadi manusia begitu. Biasa aja ya. Kasih pieces loh Kak. Cerita tuh yang kayak cerita yang tadi tsunami, kemudian dari sejarah juga banyak loh yang dilewati. Sebenarnya apa sih yang bikin seorang Raihan Lubisu kuat sampai saat ini? Apakah pesan dari orang tuanya tadi, ataupun memang banyak tangan-tangan orang-orang baik yang saat dulu juga seorang Raihan bisa berbuat baik, seenggaknya untuk perdamaian Aceh saat konflik? Iya Tia, jadi pesan orang tua saya juga bilang, kalau kamu berbuat baik, karma baik akan datang. Jadi kalau kamu berbuat jahat, maka karma jahat juga yang akan datang. Jadi saya berusaha, karena waktu itu saya kan sendirian, saya nggak punya saudara, saya nggak punya siapapun di sini Tia. Bayangkan anak yang masih cupu gitu ya. Jadi awal-awal saya tinggal di sini tuh saya bisa sebulan nginap di hotel mana gitu ya. Dan akhirnya waktu saya bilang, saya capek bolak-balik Medan Banda Aceh, saya tinggal di Banda Aceh aja deh gitu. Karena hampir 50% waktu itu saya kerja tuh di Aceh. Keliling Aceh juga kan. Jadi akhirnya saya di sini. Dalam perjalanan hidup saya itu yang katakan walaupun on off ya di Aceh, banyak sekali yang menolong gitu. Banyak yang menolong dan saya pikir-pikir, oh mungkin karena jadi misalnya seperti ini Tia. Jadi di tahun 99 itu ada satu orang anak kelas 3 SD ya. Dia ditembak di kawasan Aceh Utara. Kena bagian punggungnya ini gitu. Waktu itu saya lagi tugas di Jakarta. Jadi teman saya bilang, Rey, ada anak Aceh tuh kena tembak dan akhirnya dibawa ke rumah sakit Jakarta untuk dioperasi. Kita ke sana yuk gitu. Yang ngajak saya teman-teman Aceh. Jadi memang saya kemudian berjejaring dengan banyak kawan-kawan Aceh, kawan-kawan Aceh serantau ya, baik mahasiswa maupun yang tidak mahasiswa. Jadi kita pergi lihat anak itu, dan karena waktu itu anak ini orang tuanya tuh naik haji, jadi memang nggak ada keluarga inti yang menemani. Nah karena dia masih kecil sekali, kemudian kita bawa boneka, kita hibur. Saya masih ingat saya dorong-dorong dia pakai kursi roda. Ya.
Kemudian itu tahun 99. Tahun lalu saya buat film dokumenter, karena juga saya berkecimpung di film dokumenter, Tia. Saya buat film dokumenter tentang perdamaian Aceh. Kita syuting di satu kampung di Aceh Utara. Ketika syuting itu, kemudian ada seorang ibu muda nyamperin saya, bilang gini, kakak gitu. Terus saya lihat, masih ingat saya? Enggak, saya bilang. Kok kakak nggak berubah? Oh iya, saya bilang, saya memang gini aja dari dulu. Itu yang buat saya tetap kenal sama kakak. Kakak nggak ingat saya? Enggak, saya adalah anak yang saya dorong-dorong itu. Jadi kemudian dia bawa saya ke keluarganya, ini kakak ini, dia cerita semua sama ibunya, karena waktu itu ibunya naik haji. Jadi Iya. hal-hal kayak itu, saya, ya ampun gitu, saya ketemu sama orang-orang gitu. Walaupun dalam banyak kisah juga saya mengalami trauma berat ya. Karena konflik. Jadi sebetulnya saya nggak tahu ya kawan-kawan jurnalis lain, tapi bagi saya cukup mengalami mental health ya dalam situasi konflik itu. Saya bisa di titik saya baik-baik saja, misalnya melihat jenazah-jenazah yang udah nggak normal tuh. Yeah. Dan bagi saya itu saya udah abnormal ya. Jadi karena misalnya dulu Tia, kalau Tia tahu di masa konflik itu banyak sekali kan penemuan jenazah di mana-mana gitu. Dan setiap sore itu kita akan ke rumah sakit ZA Zainul Abidin, ke kamar jenazahnya, itu udah kayak petugas statistik ya. Oke, untuk hari ini berapa mengidentifikasi. yang masuk, Baik. berapa orang ditemukan, dia kena apa, kena luka tembak kah, sampai saya udah bisa kayak dokter forensik ya. Saya bisa identifikasi, oh kalau lubang di bekas pelurunya seperti ini diameternya, berarti dia ditembak jarak dekat. Saya udah bisa identifikasi itu. Atau misalnya, oh ini pakai benda tumpul, oh ini kayak gini kekerasan sebelum dia meninggal. Sampai begitu, karena kadang-kadang dokter koas atau petugas itu akan menceritakan, dan saya menyerap itu, saya udah kayak jadi dokter forensik aja. Dan saya pikir, nah dalam perjalanan saya membuat buku tadi, jadi ada beberapa karya foto saya itu kan saya repro ulang. Betul. Karena sudah tidak ada lagi negatif, dia zaman itu negatif. Ada ya, film ya. Film kan, nah saya repro ulang. Ada salah satu foto yang buat saya sangat nggak nyaman. Apa itu? Jadi itu foto jenazah ya, yang sudah kondisinya sudah mulai hancur begitu, itu di ruangan jenazah ZA. Itu kalau saya lihat hari ini, foto itu saya foto dengan lensa wide, dan saya dekat sekali memotretnya gitu. Hari ini bahkan saya merepronya aja tuh nggak sanggup dia, dan saya pikir kok waktu itu saya bisa ya memotret jenazah yang udah nggak normal, dan saya memotretnya sangat dekat gitu. Walaupun kemudian saya pikir gila juga nih media saya, dia terbitkan tuh kan, bagaimana mungkin perasaan keluarganya itu. Saya pikir betapa nggak normalnya saya dulu. Hari ini aja saya merasa saya nggak nyaman dengan foto itu. Kenapa waktu itu saya langsung berhadapan sama bendanya ya, dengan makhluk itu, tapi saya baik-baik saja. Saya merasa I'm fine, I'm okay gitu. Saya nggak benar nih, saya pikir oke, akhirnya. Tapi alhamdulillah saya waktu itu sangat menyadari saya mengalami mental health. Saya minta ditarik ke Jakarta untuk semacam rotasi ya. Betul. Dan akhirnya ya walaupun kemudian dikembalikan di sini gitu. Dan alhamdulillah ya orang-orang di sini tuh banyak memberikan saya spirit untuk bahwa, jadi kadang-kadang saya berpikir kenapa ya kok saya belum waktunya nih gitu. Dari banyak kejadian yang harusnya saya ini harusnya udah nggak ada gitu. Tinggal nama doang. Tapi kemudian saya pikir, oh ya sepertinya saya masih punya misi. Saya masih punya misi. Salah satu misinya ya mungkin buka perpustakaan itu ya. Karena kemudian perpustakaan itu alhamdulillah berdampak yang luar biasa yang juga kami nggak expect gitu ya. Jadi benar sekali. Ya I'm on a mission ya. Jadi nanti ke depan 2025 pilot project dari Sofi Sunset Library ini apa nih Kak? Oke, jadi kita ini udah set up, kita akan buat mini library di beberapa titik sehingga semakin akses orang terhadap buku semakin banyak. Jadi mini library itu kita buat kayak perpustakaan kejujuran ya. Jadi kita akan buat lemari-lemari kecil di beberapa titik yang udah kita tentukan, di mana kita udah riset di mana banyak anak-anak. Gitu. Jadi anak-anak yang katakanlah mengaji di sore hari atau mereka main gitu ya setelah pulang sekolah, kita udah satu di kawasan dekat perpustakaan di Masjid Lampu U, kemudian satu lagi itu ada di Lepung, itu baru 2. Mudah-mudahan bisa ada 5 lokasi. Jadi ini lemari yang tentunya tahan hujan ya, tahan air, waterproof, sehingga buku-buku kita aman, dan anak-anak boleh mengambil bukunya, kemudian mengambil secara mandiri, meminjam secara mandiri, dan mengembalikan secara mandiri. Walaupun teman-teman saya bilang begini, nanti bukunya hilang Re, kayak mana tuh? Saya bilang, justru kalau bukunya nggak hilang kita bingung.
Ya kan, kalau hilang nggak apa-apa, kita beli, masih banyak uang ya kan, yang bisa kita todongin siapa-siapa yang mau donasi. Tapi yang kita bingung kan kalau bukunya nggak hilang. Kalau hilang nggak apa-apa. Dan kami kerjasama dengan seperti Ruman Aceh untuk penyediaan bukunya, sama beberapa penerbit juga dan kawan-kawan komunitas literasi. Betul. Untuk support buku-buku di mini library perpustakaan kejujuran kita, Tia. Iya, jadi Sophie Sunset ini juga kerjasama dengan komunitas seperti Ruman ya, Kak Kiki ya, Bunda Kiki. Ditunggu Bunda di sini. Karena kalau Tia lihat sangat positif kegiatan mereka, setiap kayak ada Mibara. hari Minggu ya, Mibara. Minggu membaca di Belang Padang. Iya betul. Iya benar ya. Jadi kita juga harus bisa membangun lagi apa ya? Jejaring ya. Betul, jejaring, kemudian juga minat baca anak-anak kita kan sudah menurun karena perkembangan zaman. Anak-anak zaman sekarang kan apa sih? Gen Z, Gen Z sekarang Gen Alpha. Betul. Ya, mereka tuh asiknya mabar. Iya, nah. Coba kalau bacanya baca mabar juga gitu ya. Betul. Nah itu, jadi memang, kemudian kita setelah hampir mau jalan 3 tahun ini, kita melihat sebetulnya juga anak-anak itu kenapa nggak mau baca? Karena nggak dibacakan. Jadi orang tua sekarang sibuk memang membeli buku, tapi pernah nggak anak-anak yang dibelikan buku oleh orang tuanya itu diajak baca? Nak, sini yuk baca. Ini bukunya cerita tentang ini loh. Oh ini dulu, dia bisa bilang, Mama dulu waktu masa ini misalnya. Nah mereka nggak dibacakan. Nah itulah kegiatan yang juga kami lakukan secara voluntary di dekat sekolah-sekolah di dekat perpustakaan kami. Jadi kami pergi melakukan mendongeng. Nah, jadi saya, dan karena kebetulan kita concern terhadap literasi kebencanaan, saya itu mendongeng buku-buku terkait bencana. Jadi saya kenalkan bencana pada anak-anak dengan perspektif anak-anak, sehingga mereka nggak lupa dan bisa merawat ingatan mereka bahwa Aceh adalah daerah rawan bencana, kita hidup dengan bencana, kita harus berdamai dan kita harus bisa mitigasi secara mandiri. Nah, itu lewat dongeng-dongeng, lewat membacakan cerita ya kepada mereka. Iya bener sih, kayak anak Tia juga sering nanya, Mas sebenarnya tsunami itu kayak apa sih? Betul. Ya kan, ya kalau Tia cuma bisa ngasih tahu sebatas ingatan Tia. Padahal sebenarnya di tempat Karehan ada dong. Iya ada Tia, iya. Nanti kita buat acara mendongeng tentang tsunami. Iya. Di sini gitu. Betul, iya. Kumpul bocah gitu. Kayak Karehan, satu lagi nih, kenapa konten Karehan itu lebih kepada sejarah Aceh. Maksudnya gini loh kakak kan orang Medan. Ya sebenarnya lu tuh ya, maksudnya masih banyak loh orang Aceh. Lu tuh ya bukan orang Aceh udah gitu kan. Tapi kenapa sih yang bikin Kak Rehan tuh sangat mencintai Aceh dengan sejarah, bahkan sampai bikin pustaka, artinya kan ikut membuat pintar anak-anak Aceh ke depannya nanti. Padahal orang Aceh juga kayak masa-masa bodoh. Kita kan berharap nih untuk saling bersinergi. Tujuan yang utamanya adalah apa? Selain tadi kakak seorang jurnalis, punya buku bacaan yang banyak, koleksi lainnya apa? Ya, jadi Tia saya ini kan orang Mandailing ya, marga saya Lubis, dan kebetulan dari kakek buyut saya itu sudah hijrah ke Medan, dari Tapanuli Selatan sudah hijrah ke Medan. Jadi memang secara pribadi saya kehilangan akar saya. Saya tidak bisa bahasa Mandailing, saya lebih bisa bahasa Aceh Tia ya dibanding bahasa Mandailing ya. Jadi saya juga nggak ingin anak-anak saya kehilangan akar, karena kan bapaknya Aceh nih, jadi mereka punya darah Aceh juga. Nah itu juga salah satu alasan kenapa kami kembali ke Aceh, supaya anak-anak tidak kehilangan akarnya, supaya mereka tahu siapa nenek moyangnya, supaya mereka tahu bagaimana sejarah hidup dia dibangun gitu. Nah itu yang buat saya, dan saya ingin juga bukan hanya anak-anak saya yang tahu tentang sejarah Aceh, karena saya suka dongengin ya. Saya maksudnya menceritakan tuh bilangnya dongeng. Saya bukan hanya suka mendongeng sejarah Aceh pada anak-anak saya, tapi juga saya ingin bisa menginfluence banyak anak-anak Aceh lainnya bahwa Aceh hari ini itu bukan hanya romantisasi masa lalu. Aceh itu memang hebat, dan kita bisa kemudian membuatnya secara kontekstual hari ini, kehebatan Aceh masa lalu. Dengan cara seperti apa? Kita bangun spiritnya lewat apa? Lewat cerita-cerita sejarah Aceh. Jadi misalnya begini dia, ketika misalnya saya buat trip ke katakanlah ke Kerkhof, ada juga yang julitin bilang begini, ngapain sih ke kuburan penjajah? Itu kan kafir-kafir gitu kan. Terus saya bilang, benar. Saya bilang,
Kalau kita ke Kerkhoff, kita justru bisa melihat kejayaan orang-orang Aceh di masa lalu. Wah, saya bilang itu. Nggak ada kuburan Belanda paling besar di luar Belanda selain di Kerkhoff, Banda Aceh ini. Dan kita punya 40 Kerkhoff ya, seluruh Aceh. Bayangkan, karena apa? Karena memang sejarah perang kita 70 tahun dengan Belanda itu luar biasa. Dan kemudian juga sejarah perang orang Aceh itu juga luar biasa. Yang tercatat itu dari tahun 1500 dia. Kita perang dengan Portugis. Habis Portugis kita perang sama VOC. Itu kan swasta Belanda ya. Kantor dagang swasta Belanda. Habis sama VOC kita perang sama Belandanya. Habis sama Belanda, kemudian Belanda hengkang dari sini, kita perang sama Jepang. Jepang hengkang dari sini, ada revolusi sosial ya. Habis revolusi sosial ada DITII. Habis DITII ada gerakan Aceh Merdeka. Wah, nggak kelar-kelar perangnya Tia. Jadi kalau orang Aceh hari ini sangat tough, sangat struggling ya, sangat struggle dalam hidupnya, memang sejarah perang itu mau tidak mau ya menjadi diwariskan ya. Betul. Luka-luka batin ya, trauma-trauma gitu. Dan mudah-mudahan di masa perdamaian ini kita bisa mengobati luka-luka batin itu sehingga bisa lebih baik lagi. Nah, kenapa itu kami buat konten-konten sejarah itu? Supaya apa? Supaya ke depan generasi Aceh tahu masa lalunya untuk bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Wah, amin, luar biasa. Mudah-mudahan juga Aceh bisa langsung berkembang dengan baik dengan perdamaian yang sudah ada ini. Jangan lagi ada perang-perang gitu ya. Betul. Kalau perang-perang yang lain yang romantisasi itu boleh. Ya. Oke, Kak Rehan, ini terakhir apa mau disampaikan terkait dengan apa ya, literasi, perkembangan zaman dan juga Sophie Sunset Library. Ya. Dengan perkembangan teknologi kita memang tidak bisa melawan ya. Melawan dalam artian orang selalu bilang nggak ada yang baca buku. Oke, kalaupun tidak bisa membaca buku fisik, kalaupun orang hari ini tidak membaca buku fisik, oke, kita sediakan bukunya seperti apa. Nah, maka itu kita wujudkan dalam banyak konten-konten kita sarikan dalam berbagai video-video pendek, misalnya di berbagai platform sosial media. Kita bisa mewujud apa saja sepanjang orang-orang mau tetap membaca. Kenapa? Membaca bukan hanya membaca buku, membaca alam sekitar ya, karena alam sekitar adalah guru paling baik itu. Nah, kami berharap sekali perpustakaan yang kami bangun di pinggir pantai dapat menginfluence orang, karena memang alhamdulillah kemudian banyak sekali orang-orang mengikuti jejak kami, membuka perpustakaan pribadinya menjadi perpustakaan umum dan bisa diakses publik. Jadi mudah-mudahan semangat berbagi kami dapat menulari orang sebagaimana virus, sehingga minat baca, pengetahuan anak-anak Aceh ini akan bertumbuh semakin baik ke depannya ya. Luar biasa, terima kasih banyak nih Kak Rehan. Informasinya mengedukasi, syarat akan kenangan Aceh kejayaannya di masa yang lalu ya. Salam untuk Sophie. Dia adalah vlogger favorit saya. Terima kasih Tia. Hi, I'm today. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Rehan. Tunggu kedatangan tim Bacrit semuanya untuk datang ke Sophie Sunset Library untuk membaca buku sambil mengenang permainan pada zaman dulu tradisional juga, dan makan roti jala yang paling enak. Sambil lihat sunset Dengan orang yang kita cintai. Wow, so sweet. Oke, terima kasih Rakan. Jangan lupa like, follow, dan juga subscribe, komen sebanyaknya di YouTube kita di Bapeda Aceh dan juga all sosmed yang ada. Kami pamit ya Kak Rehan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Sorry. Oke, terima kasih Tia. Terima kasih semuanya ya. Maaf kalau agak kebelibet-belibet ya guys.